Alcia Pegista, and today I want to explain to you about monopoly. Monopoly is often considered negative because it can harm consumers. But actually, there is a positive side that also needs to be understood. Pasar monopoli adalah bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh penawaran suatu barang atau jasa di pasar tanpa ada persaingan secara langsung. Dalam pasar ini, perusahaan monopoli menjadi pengendali utama harga dan jumlah barang yang beredar, karena tidak ada pihak lain yang menjual produk serupa atau pengganti. Akibatnya, konsumen tidak memiliki alternatif lain selain membeli dari perusahaan tersebut. Ciri-ciri pasar monopoli yang pertama ialah hanya ada satu penjual. Dalam pasar monopoli, hanya ada satu perusahaan yang menjual produk atau layanan tertentu. Ini berarti bahwa perusahaan tersebut memiliki kendali penuh atas pasokan barang di pasar. Ciri yang kedua ialah tidak ada kompetitor langsung. Di pasar monopoli, perusahaan tidak memiliki pesaing langsung. Dengan demikian, perusahaan dapat menetapkan harga yang diinginkannya tanpa takut akan kehilangan pangsa pasar. Ciri yang ketiga yaitu penentu harga. Perusahaan dalam pasar monopoli memiliki kemampuan untuk menentukan harga produk atau jasanya. Hal ini berbeda dengan pasar persaingan sempurna, di mana perusahaan harus mengikuti harga yang telah ditentukan oleh pasar. Ciri yang selanjutnya ialah hambatan masuk yang tinggi. Salah satu alasan mengapa pasar monopoli dapat bertahan adalah karena adanya hambatan masuk yang tinggi bagi perusahaan baru. Hambatan ini bisa berupa biaya awal yang sangat tinggi, hak paten, atau peraturan pemerintah yang membatasi jumlah pemain di industri tersebut. Selanjutnya yaitu barang atau jasa yang tidak memiliki pengganti. Produk atau jasa yang ditawarkan dalam pasar monopoli biasanya tidak memiliki substitusi yang serupa. Oleh karena itu, konsumen tidak memiliki banyak pilihan lain selain membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Contoh dari pasar monopoli di Indonesia itu seperti PT Kereta Api Indonesia, KAI. PT Kereta Api Indonesia adalah contoh lain dari monopoli di Indonesia, terutama dalam layanan transportasi kereta api antar kota. Tidak ada perusahaan lain yang diizinkan untuk menyediakan layanan kereta api jarak jauh di negara ini. Sehingga KAI memiliki kendali penuh atas pasar. Contoh yang kedua ialah Pertamina. Pertamina memiliki Contoh yang kedua ialah Pertamina. Pertamina memiliki dominasi di sektor energi, seperti minyak dan gas di Indonesia. Meskipun ada perusahaan minyak atau gas lain di Indonesia. Contoh yang kedua yaitu Pertamina. Pertamina memiliki dominasi di sektor energi, khususnya minyak dan gas di Indonesia. Meskipun ada perusahaan lain di sektor energi, peran Pertamina dalam menyediakan bahan bakar dan minyak
sangat dominasi. Ini menjadikannya sebagai salah satu perusahaan monopoli yang masih memiliki dampak besar terhadap pasar energi. Selain itu, masih ada beberapa contoh lainnya. Yang selanjutnya akan kita bahas ialah dampak dari pasar monopoli terhadap perekonomian. Pasar monopoli memiliki beberapa dampak signifikan terhadap perekonomian, seperti harga lebih tinggi. Karena tidak ada persaingan langsung, perusahaan monopoli dapat menetapkan harga yang lebih tinggi dari biaya produksinya. Ini menyebabkan konsumen harus membayar lebih untuk produk atau layanan tersebut. Yang kedua yaitu kurangnya inovasi. Dalam pasar kompetitif, perusahaan dipaksa untuk berinovasi agar tetap relevan dan bersaing dengan perusahaan lain. Namun, di pasar monopoli, tekanan untuk berinovasi tidak sekuat di pasar yang kompetitif. Karena perusahaan sudah memiliki kendali penuh atas pasar. Dampak yang selanjutnya ialah efisiensi yang rendah. Perusahaan monopoli sering tidak memiliki insentif untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya karena tidak ada ancaman dan pesaing. Hal ini mengakibatkan inefisiensi dalam produksi dan distribusi produk. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil ialah pasar monopoli bisa menjadi efisien dan bermanfaat ketika dikelola dengan baik, terutama untuk kepentingan umum. Namun, jika tidak digunakan dengan baik, monopoli dapat merugikan konsumen dan menghambat persaingan ekonomi. So, everyone, that's my explanation about monopoly market. I hope that my explanation can be understood by you guys. Thank you for watching my video and see you goodbye.